Aku pikir hari itu cuma hari biasa. Aku ambil orderan makanan, masuk ke hotel mewah yang bahkan aku sendiri nggak pernah mimpiin bisa masuk ke dalamnya. Tapi tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Seorang ibu kaya menarik tanganku, lalu di depan. "Tamu-tamu terhormat," dia tersenyum dan bilang, "Inilah tunangan anak saya." Semua mata langsung tertuju padaku. Aku kurir makanan sederhana dan aku baru sadar. Aku sedang terjebak dalam permainan keluarga kaya yang ingin melawan perjodohan. Politik kotor. Dari sinilah hidupku berubah selamanya. Hari itu panas terik, dan keringat sudah membasahi punggungku. Bahkan sebelum siang, motor tuaku meraung pelan saat aku berhenti di depan sebuah gedung tinggi menjulang dengan pintu kaca berputar. Di aplikasi, tertera alamat Grand Imperial Hotel. Pesanan, 1 set makanan mewah lengkap dengan wine. Aku menghela napas panjang. Biasanya aku antar pesanan ke rumah kontrakan, kantor kecil, atau warung kopi. Tapi kali ini pesanannya lain. Dari awal, aku sudah merasa aneh. Total harga makanannya hampir setara gajiku seminggu. Dan lebih aneh lagi, nama penerimanya Madam Laras. Aku menatap jaket ojolku yang sudah pudar warnanya. Lalu kaca hotel yang memantulkan wajahku. Rambut berantakan, celana jeans belel, dan sepatu yang solnya sudah tipis. Rasanya semua orang kaya di dalam akan bisa mencium bau asing dariku bahkan sebelum aku masuk. Tapi pekerjaan tetap pekerjaan. Aku menunduk hormat pada satpam hotel. "Bang, saya antar makanan. Nomor kamarnya 808. Satpam itu sempat menatapku. Dari ujung kepala ke kaki, lalu ke tas kotak makanan besar yang kugendong. Ia menghela napas, lalu menekan interkom. Pesanan untuk kamar 808 sudah sampai. Beberapa detik kemudian, pintu kaca terbuka, dan aku melangkah masuk. Udara dingin, AC langsung menyapu wajahku. Lantai marmer putih berkilau, lampu kristal menggantung seperti bintang, dan resepsionis berbalut blazer hitam tersenyum sopan meski matanya jelas meneliti seragamku. Aku buru-buru menuju lift, menekan angka 8. Di dalam lift, aku sempat melirik bayanganku lagi. "Santai, Ra. Ini cuma antar makanan," bisikku pada diri sendiri. Pintu kamar 808 terbuka dengan suara klik. Seorang wanita paruh-baya berdiri di sana. Rambutnya disanggul rapi, gaun batiknya elegan, dan gelang emasnya berkilat tiap kali ia bergerak. Matanya tajam, tapi saat melihatku, justru melebar sedikit seolah menemukan sesuatu yang tidak terduga. "Kamu yang antar pesanan?" Suaranya lembut tapi penuh wibawa. Aku mengangguk gugup. "Iya, Bu. Ini makanannya." Wanita itu menatapku dari atas ke bawah. Lalu tiba-tiba, senyumnya mengembang. Tanpa mengatakan apapun, ia menarik tanganku ke dalam kamar. Bu, Aku panik. Kotak makanan hampir jatuh dari genggaman. Di dalam, ternyata bukan kamar biasa. Ada ruang tamu luas dengan karpet tebal, meja panjang penuh makanan, dan beberapa tamu berdandan rapi duduk sambil bercakap. Semuanya menoleh ke arah kami. Begitu aku masuk, wanita itu Madam Laras berdiri tegak di sampingku. Ceng, masih menggenggam lenganku. Lalu, dengan suara lantang yang membuat seluruh ruangan terdiam, ia berkata, "Saudara-saudara, izinkan saya memperkenalkan, ini tunangan putri saya." Kotak makanan di tanganku hampir terlepas. Ruangan mendadak riuh. Tamu-tamu bertepuk tangan, dan aku hanya bisa menatap wajah-wajah asing itu dengan mulut ternganga. Aku, kurir makanan, tunangan anaknya. Aku tahu satu hal saat itu juga. Aku baru saja terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar mengantar pesanan. Tepuk tangan di dalam ruangan masih terdengar riuh. Aku berdiri kaku dengan kotak makanan di tangan, merasa seperti kambing yang tiba-tiba dilempar ke kandang singa. Semua orang memandangku, sebagian tersenyum sopan, sebagian lain berbisik-bisik, sambil menatap dengan mata penuh tanda tanya. Seorang pria tua dengan jas abu-abu berdiri, tertawa lebar. "Wah, akhirnya! Jadi ini calon menantu yang selama ini disembunyikan ya, Madam Laras?" Aku hampir menjatuhkan kotak makanan yang kupeluk erat. Calon menantu? Aku bahkan tidak tahu nama putrinya. Madam Laras tersenyum anggun. "Betul, saya rasa sudah waktunya memperkenalkan dia pada semua orang." Seketika seorang gadis muncul dari balik pintu kamar dalam. Gaun putih sederhananya kontras dengan wajah cantik yang jelas-jelas kaget melihatku berdiri di sana. Matanya melebar, lalu menatap ibunya dengan bingung. "Ibu," suaranya tertahan. "Siapa dia?" Aku ingin sekali menjawab, "Saya cuma kurir makanan, Mbak." Tapi suara itu tercekat di tenggorokanku. Madam Laras menggenggam tanganku lebih erat, lalu berkata tenang, "Inilah tunanganmu, Nadine." Ruangan kembali riuh. Beberapa tamu menoleh ke arah Nadine, tersenyum ramah. "Cantik sekali pasangan ini."
Ucap salah satu ibu-ibu berdandan glamor. Aku bisa merasakan Nadine ingin protes. Wajahnya jelas menyimpan 1000 pertanyaan. Tapi ia hanya mengatupkan bibir, menunduk dan duduk di kursi kosong. Ada kilatan marah di matanya, marah pada situasi, marah pada ibunya, mungkin juga marah padaku yang hanya bisa diam. Acara itu berlangsung cepat. Aku duduk di samping Nadine dengan tubuh kaku, mencoba tersenyum setiap kali ada yang menyapa. Para tamu kaya silih berganti menanyakan hal-hal kecil, dari pekerjaan, keluarga, sampai kapan rencana resepsi. Aku hanya menjawab seadanya, atau mengangguk tanpa suara. Yang paling membuatku ingin kabur adalah ketika seorang pria muda, jelas anak salah satu tamu, menyeringai ke arahku, dan berbisik cukup keras untuk kudengar. "Tunangan kok kurir?" Madam Laras sekarang menurunkan standar, rupanya. Aku pura-pura tidak dengar, tapi jantungku berdegup lebih keras. Setelah para tamu akhirnya keluar satu persatu, ruangan kembali tenang. Nadine berdiri cepat, menatap ibunya tajam. "Ibu, apa-apaan ini?" Aku ikut berdiri, berusaha ikut menjelaskan. "Posisiku, Bu, saya." Tapi Madam Laras mengangkat tangan, memotong semua protes. Wajahnya yang tadi ramah berubah serius. "Dengar baik-baik, Nadine. Aku melakukan ini demi kamu." Nadine mendanggis dengan menyeret orang asing dan bilang dia tunanganku. "Kamu pikir aku nggak punya harga diri?" Aku menunduk, merasa seperti tikus yang terjebak di tengah perdebatan kucing dan singa. Madam Laras melangkah mendekat pada putrinya, menatapnya dalam. "Kalau bukan begini, mereka akan memaksa kamu menikah dengan anak keluarga Surya. Kamu tahu siapa mereka, kamu tahu apa yang mereka lakukan, dan aku tidak akan biarkan anakku jadi alat perjodohan politik kotor itu." Aku menelan ludah. Jadi, semua ini bukan sekadar lelucon. Ada rahasia besar di balik permainan yang baru saja dimulai. Dan entah kenapa, aku merasa sudah terlalu jauh untuk bisa mundur lagi. Aku masih berdiri terpaku di tengah ruangan. Kotak makanan yang seharusnya sudah kuserahkan, malah masih kugenggam erat. Seakan jadi pegangan terakhir dari dunia nyataku. Nadine menatapku tajam. "Jadi, kamu tahu apa yang sedang terjadi?" Suaranya dingin. Aku menggeleng cepat. "Saya cuma kurir, Mbak. Saya antar pesanan." Tiba-tiba ditarik masuk sama ibu. Madam Laras menepuk tanganku dengan tenang. "Tenang saja, kamu hanya perlu diam dan ikuti alur. Percayalah, ini untuk kebaikan." Aku hampir tertawa miris. Bagaimana mungkin berpura-pura jadi tunangan seorang gadis kaya raya bisa jadi untuk kebaikan? Beberapa menit kemudian, beberapa tamu yang masih tertinggal mendekati kami. Seorang pria dengan jas hitam mahal menepuk bahuku. "Anakmu beruntung sekali bisa jadi calon menantu keluarga Laras. Jaga baik-baik Nadine." Ya, aku hanya bisa mengangguk kaku. Ayo pak. Yang lain menambahkan, "Dulu saya kira Nadine akan dijodohkan dengan putra keluarga Surya. Rupanya Madam punya kejutan lain." Nadine meremas ujung gaunnya, jelas menahan emosi. Aku bisa merasakan tatapan tajamnya menusuk dari samping, tapi ia tidak berkata apa-apa. Di depan tamu, ia hanya menunduk sopan, seolah menerima peran yang dipaksakan padanya. Setelah para tamu benar-benar pergi, keheningan menyelimuti ruangan. Aku meletakkan kotak makanan di meja, lalu segera bersuara, "Bu, saya rasa ini salah. Biasa, saya tidak bisa pura-pura jadi tunangan anak ibu. Saya bahkan bukan siapa-siapa." Belum sempat kuakhiri kalimat, Nadine membanting sendok ke meja. "Ibu selalu seenaknya. Sekarang aku harus berpura-pura tunangan dengan orang asing, dengan kurir makanan yang bahkan baru kita kenal 5 menit. Kata-kata itu menusuk, tapi aku tidak bisa menyalahkannya. Aku sendiri tidak percaya dengan absurditas yang kualami. Madam Laras menghela napas, lalu menatap kami bergantian. "Kalian tidak paham, ini bukan tentang cinta. Ini tentang keselamatan. Kalau Nadine tidak segera punya tunangan, keluarga Surya akan terus menekan, mereka ingin memaksakan pernikahan untuk kepentingan bisnis. Aku lebih rela pilih orang asing yang jujur daripada pengusaha korup yang rakus." Aku terdiam. Nadine juga terdiam, meski wajahnya masih merah karena marah. Aku akhirnya memberanikan diri bicara. "Bu, saya ini cuma kurir. Saya nggak punya pendidikan tinggi, nggak punya keluarga berpengaruh. Kalau maksud ibu hanya untuk mengalihkan perhatian, bukankah ada cara lain?" Madam Laras menatapku dengan mata yang tajam, tapi tulus. "Justru karena kamu bukan siapa-siapa, kamu bisa dipercaya. Mereka tidak akan menduganya." Aku menelan ludah. Kata-kata itu, entah kenapa, membuatku merasa terjebak semakin dalam. Nadine mendenggis, menyilangkan tangan. "Baiklah, Ibu. Kalau memang ini permainan ibu, aku akan ikat. Tapi jangan harap aku ramah pada tunangan palsu ini." Aku menunduk. Perasaan campur aduk, antara lega karena tidak diusir,
dan takut karena jelas aku baru saja ditarik masuk ke dalam drama keluarga kaya raya yang taruhannya jauh lebih besar dari sekadar sebuah pesanan makanan. Setelah Nadine masuk ke kamar dalam dengan wajah kesal, tinggal aku dan Madam Laras yang tersisa di ruang tamu hotel itu. Aku masih berdiri kikuk, mencoba mencari alasan untuk pamit, tapi tatapan Madam Laras menghentikanku. Tatapan itu bukan tatapan ibu kaya yang angkuh, lebih seperti tatapan seorang jenderal yang sedang menyusun strategi. "Duduklah, Nak," katanya tenang, sambil menuangkan teh ke dalam cangkir kristal. Aku menelan ludah, lalu duduk pelan. "Bu, maaf, sejujurnya, saya masih nggak ngerti kenapa saya ini cuma kurir, bukan siapa-siapa. Kalau ibu butuh alasan untuk menolak perjodohan, bukankah bisa pakai orang lain?" Madam Laras tersenyum samar, lalu berkata pelan, "Justru karena kamu bukan siapa-siapa, kamu tidak bisa dimanipulasi. Kamu tidak punya kepentingan apa-apa dengan keluargaku. Itu yang kubutuhkan." Aku terdiam. Dia menatap jauh, matanya berkilat, seperti menyimpan kenangan pahit. Keluarga Surya itu bukan sembarang keluarga. Mereka punya bisnis besar di sektor tambang dan konstruksi. Tapi kekayaan mereka kotor, korupsi, suap, bahkan ancaman. Mereka ingin menguasai jaringan hotel keluargaku dengan cara menikahkan putranya dengan Nadine. Aku menahan napas. Jadi benar, ini bukan sekadar masalah cinta, ini politik bisnis. Madam Laras melanjutkan, suaranya sedikit bergetar. "Aku tidak bisa membiarkan anakku dijadikan alat. Nadine punya hak memilih hidupnya sendiri. Tapi kalau aku menolak tanpa alasan, mereka akan menekan lebih keras. Jadi, aku butuh tameng, seseorang yang bisa kuperkenalkan sebagai tunangan Nadine. Dan saat kulihatmu tadi, aku tahu kamu orangnya." Aku terkekeh kaku, tak percaya. "Bu, saya ini kurir makanan. Hidup saya sederhana. Gak ada apa-apa yang bisa saya tawarkan." Ia menatapku tajam, lalu berkata dengan suara penuh penekanan, "Yang bisa kamu tawarkan adalah sesuatu yang mereka tidak punya. Ketulusan. Dunia orang kaya ini penuh topeng, Nak. Aku butuh orang yang polos, yang tidak terikat permainan mereka. Itu kamu." Kata-kata itu menancap dalam, tapi sekaligus membuat dadaku sesak. Karena aku tahu, menerima peran ini berarti aku masuk ke dunia yang bukan milikku, dunia glamor penuh intrik, yang sekali salah langkah bisa menghancurkan bukan hanya aku, tapi juga keluargaku di kampung. Aku menghela napas panjang. "Kalau Nadine sendiri tidak mau, bagaimana, Bu?" Madam Laras menatap pintu kamar putrinya sebentar, lalu kembali menatapku. Dia marah sekarang, tapi dia akan mengerti. Kadang, anak harus membenci ibunya dulu, sebelum tahu ibunya sedang berjuang melindunginya. Aku tercekat. Kata-katanya terasa berat, tapi tulus. Malam itu, setelah keluar dari hotel, aku mengendarai motor dengan kepala penuh pikiran. Di satu sisi, aku ingin kembali ke hidup sederhanaku. Tapi di sisi lain, aku merasa telah ditarik masuk ke sesuatu yang jauh lebih besar. Dan entah kenapa, ada suara kecil di hatiku yang berkata, "Mungkin inilah takdirmu, Raka." Sejak malam itu, hidupku berubah drastis. Pagi biasanya kuhabiskan di jalanan dengan jaket ojol, mengantar pesanan ke gang-gang sempit, rumah kontrakan, atau kantor kecil. Tapi kini, aku malah sering diminta hadir di rumah besar keluarga Laras. Sebuah mansion dengan gerbang besi tinggi, taman luas, dan chandelier raksasa di ruang tamunya. Aku seperti masuk ke dunia lain. Dunia yang biasanya hanya kulihat di TV. Hari pertama aku datang, Nadine menatapku dengan tatapan dingin. Ia duduk di kursi ruang tamu. Gaun putih elegan membalut tubuhnya, wajah cantiknya seperti pahatan yang sempurna, tapi sorot matanya jealous, menolak kehadiranku. "Jadi, inikah tunangan palsu itu?" katanya ketus, menatap ibunya. "Bukan aku." Aku menunduk kikuk. "Mbak, saya minta maaf. Saya pun sebenarnya nggak ingin." "Cukup, Raka," potong Madam Laras cepat. "Kamu hanya perlu ikut acara makan malam keluarga besok. Setelah itu, biar aku yang urus." Nadine mendenggis, lalu berdiri meninggalkan ruangan. Gaunnya berdesir, meninggalkan aroma parfum mahal yang samar. Aku hanya bisa menarik napas panjang. Malam berikutnya, aku benar-benar duduk di meja makan panjang dengan lilin tinggi dan piring porselen yang harganya mungkin setara. Motor bekasku, aku merasa seperti badut di panggung mewah. Sendok dan garpu disusun bertingkat, aku bahkan bingung mana yang harus kugunakan dulu. Beberapa sepupu Nadine hadir. Sebagian menatapku dengan heran. Sebagian lagi berbisik-bisik sambil menahan tawa. "Dia beneran kurir kan?" Salah satu berbisik. "Madam serius-serius aja memilih orang kayak dia." Aku berpura-pura tidak mendengar, meski telingaku panas. Saat itulah, Nadine tiba-tiba bicara. "Kalau kalian hanya ingin merendahkannya, lebih baik diam." Dia ADD.
Sini karena ibu yang memintanya. Bukan salahnya. Semua orang terdiam. Aku menoleh pada Nadine. Kaget, wajahnya tetap dingin. Tapi kata-katanya jelas membelaku. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi lain darinya, seseorang yang meski kesal dengan ibunya, tetap punya hati untuk bersikap adil. Setelah makan malam, aku berdiri di balkon rumah besar itu, menghirup udara malam untuk menenangkan diri. Nadine datang pelan, menyandarkan diri di pagar besi. Kamu pasti merasa aneh. Yah, masuk ke dunia ini, katanya tanpa menoleh. Aku tertawa kecil. Aneh banget, kayak mimpi buruk sekaligus mimpi indah. Ia menoleh sekilas, lalu tersenyum tipis. Kamu berbeda, Raka. Kamu gak mencoba pamer, gak sok pintar. Kamu, ya begini saja. Itu yang aku heran. Aku terdiam. Ada sesuatu di balik kata-katanya. Mungkin, untuk pertama kali, tembok dingin Nadine mulai retak sedikit. Dan malam, itu aku sadar meski dunia ini asing bagiku, mungkin aku punya tempat kecil di dalamnya. Hari-hari berikutnya, suasana makin mencekam. Bukan hanya di rumah besar keluarga Laras, tapi juga di luar. Namaku yang seharusnya tidak pernah dikenal siapa-siapa mulai beredar di gosip kelas atas. Awalnya aku kira itu cuma desas-desus kecil. Tapi suatu siang, saat aku masih bekerja antar makanan, seorang pelanggan menatapku sambil berbisik ke temannya. Itu kan yang katanya tunangan anaknya Madam Laras, masih jadi kurir juga ternyata. Bisikan itu menusuk lebih tajam daripada hinaan langsung. Di rumah Laras, Madam terlihat semakin sibuk menjawab telepon. Aku sempat mendengar potongan percakapan yang membuat bulu kuduku berdiri. Ya, saya tahu, keluarga Surya marah. Tapi Nadine tidak akan pernah jadi alat kalian. Suaranya tegas. Bahkan kalau kalian sebar fitnah tentang anak itu sekalipun. Aku menelan ludah. J.D. Bennett. Keluarga Surya tidak tinggal diam. Sore itu, aku melihat sebuah berita online yang membuat dadaku sesak. Judulnya besar-besar. Kurir makanan mencari jalan pintas jadi menantu keluarga kaya. Artikel itu penuh sindiran. Foto-fotoku bersama Nadine diambil diam-diam saat acara makan malam keluarga. Bahkan ada kalimat yang menuduhku berpura-pura polos padahal oportunis. Nadine melempar ponselnya ke sofa dengan wajah marah. Sungguh menjijikkan. Mereka pikir semua orang bisa dibeli. Aku menunduk. Mungkin mereka ada benarnya, Nadine. Aku memang bukan siapa-siapa. Aku gak pantas ada di sisimu. Aku malah bikin kamu jadi bahan gosip. Nadine menoleh tajam. Berhenti menyalahkan diri sendiri, Raka. Masalah ini bukan kamu. Ini mereka. Mereka yang takut kehilangan kuasa. Namun gosip itu tidak berhenti. Sehari kemudian beberapa media besar ikut menayangkan kisah kami. Foto-foto semakin banyak. Fitnah semakin liar. Ada yang bilang aku penipu. Ada yang bilang aku Kuma, boneka Madam Laras. Aku duduk sendirian di balkon malam itu, menatap lampu kota yang berkelip seperti bintang palsu. Dadaku berat. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku berpikir untuk mundur. Kalau aku pergi, mungkin semua ini selesai. Gumamku pada diri sendiri. Nadine bisa bebas. Ibu Laras tidak perlu menghadapi tekanan. Aku, toh hanya kurir biasa. Apa artinya dibandingkan mereka? Tapi jauh di lubuk hati, ada suara kecil yang berbisik. Kalau kamu pergi, kamu hanya akan jadi alasan mereka menang. Dan di persimpangan itu, aku tahu pilihan sulit segera menantiku. Aku benar-benar di ujung keputusan. Malam itu, setelah membaca berita fitnah yang semakin gila, aku memberanikan diri mengetuk pintu kamar Madam Laras. Ia membuka pintu dengan wajah letih, tapi tetap menyambutku dengan senyum hangat. Bu, kataku pelan. Saya rasa sudah cukup. Saya nggak bisa lanjut berpura-pura. Saya nggak mau bikin Nadine dan ibu jadi bahan gosip terus. Lebih baik saya mundur saja. Madam Laras menatapku lama, lalu duduk di kursi. Raka, kamu pikir kalau kamu pergi, masalah selesai? Tidak. Mereka akan tetap menekan. Justru kehadiranmu memberi kami alasan untuk melawan. Aku menunduk. Tapi saya cuma kurir, Bu. Saya bukan tameng yang kuat. Dunia mereka terlalu besar buat saya. Saat itu, suara pintu kamar Nadine berderit. Ia berdiri di ambang pintu. Wajahnya serius. Mata tajam menatapku. Kalau kamu berani pergi, Raka, katanya. Suaranya dingin tapi bergetar. Kamu sama saja seperti semua laki-laki lain di dunia ini. Lari saat aku butuh. Aku tertegun, Nadine. Ia melangkah mendekat. Berdiri tepat di depanku. Seumur hidupku, aku selalu diperlakukan seperti barang dagangan. Semua keputusan diatur. Sekolahku, pekerjaanku, bahkan siapa yang harus kunikahi. Dan sekarang, untuk pertama kalinya, aku punya kesempatan bilang tidak. Semua karena kamu ada di sisiku. Jadi jangan berani baronia kamu pergi sekarang. Dadaku serasa dihantam petir. Kata-katanya begitu tajam,
Tapi di baliknya ada luka lama yang baru ku tahu. Nadine yang kukira dingin dan angkuh, ternyata menyimpan rasa sakit karena tak pernah diberi pilihan. Aku menelan ludah, tapi Nadine, kamu tahu siapa aku. Aku bukan bagian dari dunia ini. Kamu berhak dapat yang lebih dari sekadar kurir miskin. Berhenti merendahkan dirimu. Potongnya cepat, matanya berkaca-kaca. Justru karena kamu apa adanya, aku bisa percaya kalau aku dijodohkan dengan anak keluarga Surya. Aku tahu hidupku hanya jadi alat politik. Tapi meski semua orang meremehkan, setidaknya aku tahu pilihanku sendiri. Hening. Kata-kata itu membuat seluruh ruangan terasa berat, tapi juga jujur. Madam Laras tersenyum tipis, menatap putrinya dengan bangga, lalu menoleh padaku. Kau dengar sendiri, Raka, kadang yang terpenting bukan siapa dirimu, tapi siapa yang kau pilih untuk perjuangkan. Aku terdiam. Malam itu aku sadar, keputusan ini bukan hanya tentangku. Ini tentang kebebasan Nadine, tentang seorang gadis yang akhirnya berani menentukan jalannya sendiri. Dan mungkin akulah yang dipilih takdir untuk berdiri di sisinya. Hari itu aula besar hotel dipenuhi tamu undangan. Lampu kristal bergemerlap, musik lembut mengalun, dan para tamu kaya berdandan glamor duduk berderet. Undangan resmi menyebut acara ini sebagai jamuan keluarga Laras. Tapi aku tahu, semua orang sebenarnya datang untuk satu hal, memastikan kabar pertunangan Nadine. Aku berdiri di samping Madam Laras dan Nadine, dengan jas pinjaman yang terasa sempit di bahu. Jantungku berdetak kencang. Aku ingin sekali kabur, tapi tatapan Nadine membuatku tetap berdiri di sana. Seorang wartawan berdiri, menyodorkan mikrofon. Madam Laras, benarkah pertunangan putri Anda hanyalah sandiwara untuk menghindari perjodohan dengan keluarga Surya? Bisik-bisik riuh terdengar di antara tamu. Semua mata menunggu jawaban. Madam Laras tersenyum tipis. Pertunangan ini memang awalnya bukan rencana. Aku hanya ingin melindungi putriku. Tapi ada hal-hal yang lebih besar daripada sekadar politik bisnis. Ia menoleh ke arah Nadine, seolah menyerahkan panggung. Nadine melangkah maju. Gaun birunya berkilau di bawah lampu. Sorot matanya tajam tapi juga penuh keberanian. Ibu Ben, awalnya semua ini memang permainan. Tapi di tengah permainan itu, aku menemukan sesuatu yang lebih penting. Kebebasan untuk memilih. Ia berhenti sejenak, menoleh padaku, membuat seluruh ruangan ikut menatap. Dan pilihanku adalah dia, Raka. Ruangan langsung riuh. Ada yang kaget, ada yang bertepuk tangan, ada pula yang berbisik sinis. Wartawan segera mengangkat kamera, kilatan blitz menghujani. Aku tertegun. Nah, Nadine, kamu serius? Pist, hampir tak percaya. Nadine mengangguk. Untuk pertama kalinya, aku ingin memilih dengan hatiku. Dan hatiku memilih kamu. Aku merasa dunia berhenti berputar. Semua suara samar-samar, kecuali suara Nadine. Air hangat mengalir di dadaku, sebuah rasa yang sulit kujelaskan. Dengan tangan gemetar, aku meraih tangannya. Aku tidak punya harta, tidak punya nama besar, tapi aku bisa berjanji satu hal. Aku akan selalu jujur dan menjaga ketulusan ini. Sorak-sorai pecah. Sebagian tamu bertepuk tangan, sebagian lain mendengus kecewa. Tapi Nadine tersenyum lega, seolah beban berat di pundaknya. Madam Laras pun meneteskan air mata, entah karena lega atau bangga. Malam itu, aku sadar, aku datang ke hotel ini hanya untuk mengantar makanan. Tapi takdir memberiku lebih dari sekadar pesanan. Takdir memberiku keluarga, dan semua itu bermula dari satu pintu kamar, satu kebohongan yang berubah jadi kebenaran, dan satu keberanian untuk memilih cinta di atas segalanya.